Terima kasih atas waktu yang Bapak Pendeta kasih kami. Dan terima kasih untuk kita semua yang hadir di sini. Pertama-tama saya mau mungkin begini, mungkin saya harus tanya ya. Saya harus tanya supaya bisa dijawab. Jadi selama ini kerjaannya gimana? Semua baik ya? Lanjut. Siapa lagi mau ngangkat? Ya. Baik, selamat malam kita semua. Malam. Jadi kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi nafas buat kehidupan kita dari awal sampai sekarang ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bapak Iwan dan Ibu Yani ataupun kakak kita semua, dan juga Bapak dan Ibu Pendeta, dan juga rekan-rekan kami semua. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah kalian ikut sertakan mendukung kami dalam acara ini, karena tanpa kehadiran tangan Tuhan kami tidak akan sampai ke sini. Dan terima kasih dari susah senangnya kami dari masa tugas kami bekerja dari harian sampai detik ini. Kami juga telah berterima kasih setelah naik jabatan menjadi harian, menjadi kontrak, itu karena kehadiran Tuhan Yesus. Di bawah tangannya lah kita berlindung. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan bisa berkumpul di sini. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semuanya ini saya ucapkan terima kasih buat kita semua, dan Bapak Pendeta dan juga Bapak Iwan dan Ibu Yani yang telah mendukung kami dari awal sampai sekarang. Terima kasih. Shalom. Ada sukacita? Sekarang mau tanya dulu nih. Eki, Ovan, dan juga Bapak Jones. Apa yang kalian rasakan dalam kehidupan kalian bertiga? Jawab dulu. Tentu senang, bahagia. Saya dengan Bapak Nyoman juga senang. Ketika kami, saya dengan Bapak tua ambil komitmen dengan Tuhan, itu tidak gampang. Dari mulai anak cuma 3 orang saja yang Tuhan titip dalam hidup kami, tapi ketika sampai di Bintan, Tuhan titip anak-anak terlalu banyak. Kadang mereka bilang, Mama Nyoman sanggup tidak hadapi anak-anak ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan titip mereka adalah berkat. Saya marah-marah, pukul-pukul, itu jujur. Saya tidak bohong dengan Tuhan. Ketika mereka salah, saya pukul habis, saya tumpang tangan, berdoa, itu yang ada. Jadi sering saya bilang dengan mereka, Bapak Iwan itu memang keras, bahasa dia keluar dari mulut, tentu itu mungkin bikin sakit hati. Tapi dibalik dari bahasa dia,
Tuhan sediakan berkat untuk kalian untuk menikmati, bukan untuk kami. Ketika kalian naik kontrak sampai hingga permanen, kami juga bahagia karena kami tidak salah didik kalian. Jadi satu saat Nyoman Nive dan Ivana bilang begini dengan saya, "Mama, kok kami 3 saja kok, sekarang banyak kali anak-anak di rumah." Itu memang jujur, satu anak 3 orang ngomong begitu. Tapi saya bilang dengan mereka, Tuhan titip abang-abang, kakak-kakak dalam rumah karena Tuhan sayang kalian 3. Jangan hidup sendiri. Itu yang saya rasakan dalam kehidupan kami. Saya tidak pernah bosan-bosan marah dan kadang-kadang saya maki juga ada. Karena saya bilang begini, ujung rotan ada emas. Kalau kalian mau berhasil di dalam Tuhan, bahasa saya itu memang ada kala tidak baik. Ini terbukti hari Minggu kemarin, malam Minggu celaka. Luka masih ada ini. Tato hidup. Tuhan masih sayang dia. Papa mama datang lihat dia ada berdiri di hadapan kita karena penyertaan Tuhan. Nikmati pekerjaan yang Tuhan kasih. Rendah hati di tempat kerja. Dan dengar apa panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu bukan karena hari Minggu pergi gereja. Duduk diam di rumah berdoa untuk Tuhan, itu saja Tuhan sudah senang. Saya memang didik mereka dengan keras. Ini dari Timor, Flores, Alor. Dari mana saja Tuhan titip dalam rumah ini. Jadi ketika sudah di ada level atas, jangan sombong dengan apa yang Tuhan kasih. Ketika Tuhan ambil, kapan saja itu Tuhan ambil. Kalian dengar itu. Tapi ketika kalian berlutut di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis dari kalian punya hidup. Selalu ada setiap hari untuk kalian 3 ini. Dan yang sudah jadi kontrak yang masih harian yang ada duduk di sana juga tetap rendah hati. Kurangin alkohol, ingat Tuhan dalam hidup. Saya sebagai mama dan juga kakak, tante dalam rumah, itu keras. Kalian mau dengar atau tidak, hari ini saya mau bicara. Bawa kalian dalam doa, kalian tahu kalian Bapak Iwan di sekarang hidup. Mau berdoa untuk kalian, di Ajing saya berdoa, mama kita berdoa. Kalian mau naik kontrak saja harus dia berlutut di hadapan Tuhan ketika dia menangis. Itu dari mulai 8 orang yang Tuhan titip, dari mulai Bapak Isa, Bapak Edi, ada banyak orang lagi. Sampai dengan kalian 3 ini, masih banyak ada lagi yang mau naik. Kunci dari semua yang kalian terima untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan bangga dengan Bapak Iwan angkat kalian dari kontrak. Tapi banggalah Tuhan yang memiliki pekerjaan untuk kalian. Itu yang saya tegas di sini. Tuhan pakai Bapak Iwan sebagai alat untuk menolong, memberkati kalian. Supaya ketika kalian ingat doa untuk Bapak Iwan, kami cuma butuh doa saja. Supaya kami sehat, kuat, kami bisa melihat keberhasilan kalian. Saya dengan Bapak Iwan karena senang. Ketika kami datang di Oman punya rumah, saya bilang dengan Bapak Iwan begini. Dari mulai tidak punya apa-apa, sampai sekarang rumah sudah mewah, sudah punya warung. Dalam perjalanan kami pulang ke rumah, saya bilang begini Bapak Iwan, luar biasa aku punya anak-anak sekarang banyak yang maju. Kita turut senang. Jadi Eki, Ovan, kalau yang ini Bapak ini sudah berumah tangga, ada ibu ada duduk. Jadi tidak perlu Bapak dengar-dengar saya bicara. 2 orang ini yang masih kita tuntun ini, jangan suka ikut kalian punya mau sendiri. Kerja ingat orang tua. Jangan kerja hambur-hambur uang untuk minuman yang tidak penting. Capek boleh minum. Orang tua di kampung halaman punya doa, makanya kalian ada berdiri di hadapan ini untuk banyak orang melihat kalian punya kemampuan. Tanpa ada orang papa dan mama keluarga di sana, kalian tidak jadi manusia. Itu mama yang keras dengan kalian. Simpan uang untuk masa depan. Setiap hari Minggu gereja dan juga perpuluhan itu penting. Eki dengar, Memo, Ovan, pokoknya banyak anak-anak di sini. Belum mamanya ini mulut terlalu besar, tidak. Sebentar lagi saya omong, sebentar firman Tuhan dimungkin sampai di satu bahasa. Jadi kalungkanlah pada ini lehermu, tuliskanlah pada lubuk hatimu. Yang tidak baik buang jauh-jauh, tapi yang baik simpan dalam hati, melangkah dengan iman. Itu yang mama yang dipesan. Jangan sebentar habis berkat, woi moke dulu. Boleh minum tapi tidak boleh gual-gualan. Habis minum rasa capek pergi tidur. Jangan sampai ada berdiri ini ketubi 3 hari baru ada berdiri depan saya.
Itu yang saya sebagai mama, kakak, tante dalam rumah, saya bangga. Karena saya bersyukur anak-anak dalam rumah tidak ada yang bandel-bandel. Tidak ada ikut dorong punya mau suka-suka di jalan. Karena mereka, saya jujur, mereka tuh orang yang baik. Tuhan pakai melengkapi kekurangan saya. Ketika dalam keadaan sakit saya, mereka ada. Dalam kelemahan saya, mereka ada. Dalam ketidakberdayaan, mereka ada. Untuk itu, saya mengajak anak-anakku, saudaraku, tetap hidup takut akan Tuhan Tanah Bintan ini. Kalau mau berhasil, Tuhan adalah poin penting. Itu yang pesan saya. Terima kasih. Bapakku datang padamu, sebab ku yakin kuasa-Mu. Engkau yang mendengar doaku dan menjawabnya. Apapun pergumulanku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Saat ku berseru, Kau selalu menjawabku. Yang selalu mendengar doaku, Saya tidak bisa ikut karena sakit ya. Saya ingin ya, sudah lama ingin ke Bintan ya. Tapi akhirnya hari ini Pak Musa ada ke sini sehingga saya tiba di sini. Orang Korea dan orang Indonesia kita bersaudara di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Saya masih hafal yang masih belum hafal, tapi saya coba itu satu ayat ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian, dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Yun yang sudah memberikan kata sambutan. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan memulai ibadah syukur kita pada malam hari ini
Dan itu semua terdapat di dalam liturgi, kita bisa memperhatikannya. Nanti kita akan respon Surya. Nah, saya akan membacakan kepada kita semua.